Saya mau sharing sedikit mengenai sebuah topik yang mungkin masih baru ya, yang namanya micro front end. Ya, ini sharing aja ya dari apa yang udah saya pelajari. Sebenarnya yang nggak terlalu sempurna sih materinya, tetapi mungkin ini bisa membuka bahan diskusi. Oke, sebenarnya apa sih micro front end itu? Nah, sebenarnya ada dua website yang udah cukup terkenal untuk tempat belajar micro front end ya. Yang pertama ada microfrontends.org sama Martin Fowler. Kalau dari microfrontends.org yang pertama itu dia mendefinisikan micro front end itu sebagai teknik, strategi atau cara-cara untuk membuat sebuah aplikasi web modern dengan berbagai tim yang bisa dideploy fiturnya secara independen gitu. Nah, kalau yang kedua Martin Fowler bilang gaya arsitektural di mana aplikasi front end yang bisa di-deliver secara independen itu diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang lebih besar kayak gitu. Nah, kalau saya boleh definisikan sendiri ya, definisi yang sederhana itu adalah micro front end adalah aplikasi-aplikasi front end kecil yang digabungkan menjadi aplikasi front end yang besar. Atau misalnya kita punya aplikasi front end yang besar, kemudian kita pecah menjadi aplikasi front end yang lebih kecil-kecil gitu. Kan sebenarnya kan micro itu, kata-kata micro itu artinya kan sesuatu yang kecil, kemudian ada front end. Jadi kan sebenarnya ya bisa dibilang aplikasi front end yang kecil kan gitu. Dimana aplikasi-aplikasi front end yang kecil itu nanti bisa digabung jadi lebih besar gitu aja. Oke, untuk mengetahui konsep micro front end ini kita perlu tahu dulu sejarahnya ya, masa-masa dimana sebelum ada micro front end. Nah, yang pertama itu masa-masa aplikasi monolit ya, yang paling pojok kiri ini ya kan. Zaman dulu aplikasi itu hanya terdiri dari aplikasi monolit ya, aplikasi web dalam hal ini. Nah, apa sih monolit itu? Jadi dulu itu belum ada istilah backend, frontend dan sebagainya ya. Belum ada backend developer, frontend developer, mungkin cuman ada PHP developer atau web developer gitu ya. Nah, zaman dulu itu belum ada REST API atau belum terlalu populer lah ya. Jadi dimana API itu adanya cuman API untuk menggabungkan PHP sama MySQL doang ya gitu. Jadi mungkin kita udah sering pelajari di sekolah, di kampus PHP sama MySQL kan gitu. Dimana ketika kita mau edit data, nambah data, delete data ya kita langsung manggil function di PHP-nya untuk ngedit data di MySQL gitu. Belum ada REST API. Nah, kemudian kita masuk ke fase yang lebih modern, masa yang lebih modern di mana udah ada front end developer, back end developer gitu kan. Di mana udah ada REST API ya kan. Back end itu fokus di database ya kan. Kemudian front end fokus di HTML, CSS, JavaScript. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi masa yang lebih modern lagi di mana si backend ini, para backend itu membuat REST API tidak hanya berdasarkan satu project aja, tetapi dibagi lagi di beberapa service gitu. Nah, service ini ya bisa dikatakan mungkin aplikasi yang lebih kecil ya gitu, bukan aplikasi backend yang besar, tapi aplikasi backend yang kecil-kecil gitu. Nah, teman-teman yang pengalaman jadi backend developer, kenal microservices ya mungkin bisa dijelaskan lebih detail nanti ya. Jadi gini, microservices itu kenapa sih diciptakan, singkat cerita ya karena teknologi backend ini kan semakin berkembang. Ada Python, ada Golang, ada Node.js kan gitu. Ada yang single thread, ada yang multi thread ya. DBMS juga ada banyak ya kan. Nah, barangkali ya teknologi-teknologi tertentu, bahasa pemrograman tertentu itu cocok di beberapa service aja gitu. Makanya service-nya dipisah gitu.
Atau misalnya DBMS tertentu itu cocok di beberapa service aja, tidak cocok di service yang lain. Nah, makanya bisa kita bikin microservices atau service yang banyak gitu. Nah, nantinya microservices ini bisa dikonsumsi oleh front end. Oke, nah sebenarnya ya konsep micro front end itu mirip kayak microservices. Cuman kalau microservices ada di dunia back end, kalau micro front end ada di dunia front end. Ya, mungkin di luar sana ada framework atau library JavaScript tertentu yang cocok untuk service tertentu gitu. Kemudian setelah adanya micro front end ya kan, itu sekarang bukan cuma tim back end aja yang bisa membagi aplikasinya menjadi aplikasi-aplikasi yang lebih kecil atau service yang lebih kecil, tetapi front end juga bisa ngebagi aplikasinya mereka yang awalnya aplikasi front end gede menjadi lebih kecil gitu. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, ini kan services, ini kan microservices, ini kan backend udah punya beberapa service, tapi front end masih satu aplikasi tunggal yang gede gitu kan. Nah, sekarang udah bisa dibagi-bagi gitu. Setiap service dikelola oleh satu tim yang berbeda barangkali kan gitu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya bentuk dari micro front end itu gimana sih? Katakanlah ini kita punya aplikasi front end yang simple, yang umum ya. Dimana ada sidebar, ada header, ada main content. Main content ini yang sering berubah ketika kita pindah-pindah halaman kan gitu. Nah, bentuk dari micro front end itu kayak gini, bisa jadi kayak gini. Ya kan, sidebar dipakai teknologi React, header pakai Vue, main contentnya pakai Angular, bisa aja. Nah, atau bentuk micro front end yang lain itu adalah header sama sidebar tetap sama, tapi tiap halaman beda-beda kan ya, tiap halaman beda-beda. Nah, bisa jadi tiap halaman juga beda teknologinya, itu juga bisa. Misalnya halaman yang sekarang ini React, kemudian pindah halaman jadi Angular, itu bisa. Nah, kenapa sih kita harus mengenal menggunakan micro front end ini? Apa kelebihannya? Yang pertama, tiap tim bisa pilih stacknya sendiri. Jadi gini, stack ini artinya teknologi pilihan itu ya, entah itu React, Angular, atau Vue, atau library-nya pakai apa terserah. Misalnya fetch datanya mau pakai Axios atau yang lain, itu terserah gitu. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan orang front end-nya udah banyak, apalagi tim front end-nya juga udah banyak, ya kan, mengelolanya mungkin agak susah gitu, diskusinya mungkin agak susah. Sedangkan satu kepala dengan kepala lain itu kan bisa beda jauh ya jika yang ngodingnya, apalagi antar tim gitu. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah memperbarui teknologi tanpa menulis ulang seluruh aplikasi. Jadi gini, misalnya kita punya sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi kuno kayak Angular versi jadul misalnya. Kemudian kita mau perbarui pakai React misalnya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan konsep micro front end ini tanpa menulis ulang seluruh aplikasi, ya kan. Masa aplikasi jadul, wah saya nggak suka sama aplikasi jadul ini, saya mau membuat ulang, ya itu bakalan makan sumber daya yang banyak, bahkan bakalan makan duit dan waktu yang banyak gitu. Nah, kemudian nomor 3, memakai teknologi yang pas untuk service tertentu. Nah, itu udah saya jelaskan di awal presentasi tadi ya. Oke, selain itu manfaat yang lain itu adalah gini. Misalnya kita mau eksperimen teknologi tertentu atau framework JavaScript yang baru, misalnya kayak Svelte atau Svelte ya, nggak tahu saya pronunciation-nya yang bagus kayak gimana. Kemudian kita mau coba di sidebar-nya dulu pakai Svelte gitu. Nah, itu bisa tuh pakai konsep micro front end ini tanpa menulis seluruh aplikasi. Oke. Tentu saja kelebihannya lebih dari itu ya. Mungkin teman-teman akan belajar lebih lanjut. Nanti saya kasih sumber belajarnya di mana aja. Nah,
ada juga kekurangan micro front end ini ada juga gitu. Nah, dari berbagai sumber yang udah saya pelajari, yang pertama ada share common resources. Nah, kita mulai dari gambar dulu deh. Kalau misalnya kita punya icon ya, entah itu icon hamburger, icon info, icon danger, apapun itu, icon sukses juga. Nah, dimana kita mau menyimpan gambar-gambar ini? Apakah tiap project, tiap framework yang berbeda akan mempunyai gambar sendiri, folder gambar sendiri? Kemudian gimana nyimpen public JavaScript, misalnya kayak ada file JavaScript yang kadang-kadang public gitu, mau disimpan di mana, harus sepakat gitu. Kemudian UI design, maksudnya gini, biasanya di aplikasi web kita seringkali ada pop-up, snack bar, notifikasi, gitu-gitu kan, atau form field, kotak input yang desainnya itu kurang lebih sama. Nah, dengan adanya micro front end ini, ya kemungkinan kita akan ngebuat ulang di tiap project baru atau di tiap framework baru gitu. Itu kelemahannya ya, saya perhatikan. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah duplication of dependencies. Misalnya, tiap project itu pakai Axios. Jadi kan Axiosnya diinstal di tiap project. Artinya, itu akan mengarah ke nomor 4, yaitu user akan mendownload lebih banyak file yang biasa mereka download gitu. Bahkan seringkali mendownload file yang berulang-ulang. Tetapi, nomor 3 ini mungkin bisa ditanggulangi dengan hal yang semacam import map gitu, kalau nggak salah namanya import map, tetapi saya masih belum terlalu mendalami hal ini gitu. Tapi tenang ya kan, dari berbagai sumber yang saya pelajari, manfaat micro front end itu seringkali lebih besar daripada biayanya, maksudnya effortnya, kelebihannya, kekurangannya itu nggak sebanding dengan kelebihannya. Biasanya itu kelebihannya itu masih tetap lebih banyak gitu. Ada beberapa perusahaan yang udah menerapkan micro front end ini. Misalnya salah satunya adalah Spotify. Nah, Spotify itu kan ada aplikasi webnya, ada aplikasi mobile, ada aplikasi desktopnya gitu. Ya mungkin barangkali Spotify ini juga aplikasinya dibagi beberapa bagian ya dengan teknologi yang berbeda. Oke, kalau misalnya aplikasi itu bisa beberapa framework JavaScript itu bisa dijadiin satu ya, gimana cara menggabungkannya? Nah, saya punya beberapa cara implementasi yang udah saya pelajari. Misalnya gini, anggaplah ini sebuah aplikasi biasa ya, yang dideploy di angga.com gitu. Nah, angga.com ini punya beberapa halaman gitu. Misalnya halaman home, halaman blog, halaman store, ya kan, linknya itu. Kita kalau mau akses halamannya ya tinggal klik linknya itu kan, ada /blog/store. Nah, kalau di micro front end itu tuh gini, misalnya kita mau ke halaman home ya, maksudnya di angga.com. Tapi kalau mau masuk di halaman blog, kita masuk ke subdomain yang berbeda, yaitu blog.angga.com. Begitu juga dengan halaman store. Nah, ini tuh mungkin udah sering teman-teman lihat ya. Nah, di Kaskus misalnya ada creator.kaskus.com atau alt.kaskus.com untuk mengakses tampilan Kaskus zaman dulu. Atau misalnya di Shopee, seller itu kan punya dashboard khusus ya kan. Nah, dimana diaksesnya itu kalau nggak salah di seller.shopee.com itu. Nah, ternyata ini juga termasuk micro front end menurut seorang senior namanya Resi Respati. Nah, itu nanti videonya nanti saya kasihnya di penutup nanti, videonya Resi Respati mengenai micro front end. Nah, hal semacam ini bisa diraih dengan Nginx atau dengan kita memanfaatkan layanan hosting yang kita udah beli ya kan. Register subdomain ini nggak terlalu susah kok gitu. Nah, implementasi selanjutnya adalah menggunakan library semacam microproxy ya kan, dimana sebelumnya kita redirect ke subdomain yang berbeda, kali ini kita akan redirect ke port yang berbeda gitu.
Misalnya yang pertama ini kan slash ini ke aplikasi React misalnya, atau slash block ke aplikasi Vue misalnya, slash store Angular misalnya, portnya tapi beda-beda gitu. Oke, nah selain implementasi yang tadi, ada juga implementasi yang lain, misalnya kayak pakai iframe. Tetapi iframe ini tidak disarankan ya teman-teman. Ya, itu bisa dibaca di websitenya itu, dimana iframe ini dianggap jahat ya. Kemudian custom elements. Nah, custom elements ini teman-teman baca sendiri di situ websitenya. Saya tidak terlalu mendalami. Intinya yang saya tangkap itu custom element biasanya HTML kita yang terdiri dari div, section, p tag, kemudian span itu kita bisa bikin custom HTML element sendiri, misalnya angga strip keren gitu, dimana kita bisa kasih prop di dalamnya, kemudian kita bisa kasih event juga, dan event listener. Misalnya kalau event listenernya aktif, kita render React misalnya gitu. Nah, kemudian yang paling modern dan baru itu adalah sebuah library namanya single SVA gitu. Sebenarnya ada juga library lain namanya Module Federation, tapi itu saya belum sempat mempelajari ya. Saya baru mempelajari single SVA aja. Oke. Nah, sayangnya single SVA ini ternyata belum support Next.js. Kalau teman-teman baca di GitHub-nya single SVA ya kan, itu tuh kalau baca sampai bawah bulan Februari tahun ini itu tuh masih belum belum selesai di develop gitu Next.js-nya. Walaupun sebenarnya single SVA-nya itu klaim mereka bisa support server side rendering gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini saya mau jelaskan mengenai project single SVA-nya ini. Nah, implementasinya juga. Nah, jadi gini, kurang lebih kayak gini. Untuk implement single SVA ya kan, itu kita perlu install dulu dua jenis project. Yang pertama jenis pertama itu project utamanya single SVA, yang kedua itu application-nya atau aplikasi framework JavaScript-nya atau aplikasi front-end-nya gitu. Dalam hal ini kita pakai React sama Vue gitu. Nah, nanti si project utamanya ini ya itu bertindak sebagai kontainer untuk layouting sama routing gitu. Nah, bikin dua jenis project ini bisa menggunakan dua perintah ini ya, dua perintah dari single SVA ini. Ini bisa kita baca dulu ya. Project single SVA ini semacam aplikasi JavaScript biasa yang akan berjalan di port 9000 dan berfungsi sebagai router aja gitu, untuk pindah-pindah framework dan layouting gitu. Harusnya ini router sama layoutingnya. Oke. Nanti kita akan ngoding, nggak perlu khawatir, saya jelasin teorinya dulu ya. Port 9000 ini mungkin bisa diganti ya kalau kita mau. Oke. Kemudian ya kita perlu juga bikin application-nya. Nah, application-nya itu tuh sebenarnya caranya ada dua ya. Kita bisa manfaatkan perintah ini dari single SVA, atau kita juga bisa install library kayak gini kalau misalnya kita punya existing project gitu. Nah, tapi pastikan teman-teman udah install Node versi terbaru kalau bisa ya, untuk bisa pakai NPX ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ngetik perintah ini ya, nih yang atas ini sama aja kayak yang nomor 2 ini ya, untuk ngebikin application-nya. Itu application itu nanti kalau kita jalanin perintah ini, itu kita suruh milih ya, mau ngebikin project React, Vue, Angular, Svelte atau yang lainnya gitu. Nanti udah termasuk settingan dari single SVA-nya. Oke, nah selanjutnya ya udah itu aja. Habis ini kita mulai ngoding. Ini sumber-sumber belajar yang saya pakai, sumber-sumber teori-teorinya juga, tutorialnya juga gitu, tutorial
single SW juga, barangkali teman-teman mau belajar lebih lanjut.